Pernah nggak sih Anda mikir gimana caranya bikin aplikasi canggih yang ada di HP kita? Prosesnya kan sering banget tuh, molor, banyak salah paham, dan pas jadi, kok nggak sesuai yang dimau? Nah, ternyata ada loh sebuah cara berpikir yang bisa ngubah semua itu. Kenapa ya proyek besar itu susah banget beresnya? Ini pertanyaan yang kayaknya relevan buat kita semua, ya, nggak cuma buat manajer proyek. Coba deh bayangin, Anda udah bikin rencana super detail, di tengah jalan semuanya ambyar. Nah, inilah penyakitnya proyek-proyek raksasa. Rencana yang kaku di awal tiba-tiba jadi nggak relevan. Pas produknya akhirnya jadi, pasarnya udah keburu ganti selera. Oke, coba kita bedah ya perbedaannya. Cara lama itu sering disebut model waterfall. Sesuai namanya, kayak air terjun. Semuanya ngalir satu arah, dari atas ke bawah, dan nggak bisa balik lagi. Rencanain dulu, desain dulu, baru bikin, terus tes. Kaku banget, ada perubahan di tengah jalan, wah itu dianggap bencana. Hasilnya, kita baru bisa lihat di paling akhir. Nah, Agile ini, dia membalikkan semua itu. Lupakan air terjun, bayangin sekarang sebuah sungai yang berkelok-kelok. Agile itu justru suka sama perubahan. Dia ngasih hasil sedikit demi sedikit, jadi kita bisa lihat progresnya. Dan kalau ada ide baru yang lebih bagus, dia siap belok kapan aja. Ini benar-benar perubahan cara mikir yang, wow, fundamental banget. Perubahan besar ini tentu aja nggak terjadi dalam semalam. Semuanya dimulai pada tahun 2001. Waktu itu sekelompok developer software jenius kumpul bareng dan boom, lahirlah Manifesto Agile. Penting buat dicatat nih, ini bukan buku aturan yang tebel dan kaku. Sama sekali bukan. Ini lebih ke sebuah pernyataan filosofis, sebuah cara pandang baru tentang gimana seharusnya kita bekerja. Jadi, apa sih isi dari manifesto ini? Intinya ada di 4 nilai utama ini. Pertama, individu dan interaksi itu lebih penting daripada proses dan alat. Gampangnya gini, ngobrol langsung sama rekan tim itu jauh lebih berharga daripada cuma ngandelin aplikasi manajemen proyek yang ribet. Kedua, software yang berfungsi itu lebih penting daripada dokumentasi yang komprehensif. Maksudnya, jauh lebih baik punya produk yang bisa langsung dicoba daripada punya ratusan halaman dokumen tapi produknya belum ada. Ketiga, kolaborasi dengan klien itu di atas negosiasi kontrak. Anggap klien itu partner, bagian dari tim kita, bukan lawan. Dan yang terakhir, ini yang paling krusial. Menanggapi perubahan itu lebih penting daripada ngikutin rencana. Nah, ini dia intinya. Kalau dari semua ini ada cuma boleh ingat satu hal, ingat yang ini. Menanggapi perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana yang kaku. Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, bisa beradaptasi itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi itu adalah kekuatan super kita. Oke, filosofinya keren ya. Kita udah paham kenapanya. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara kerjanya di lapangan? Nah, disinilah kita kenalan sama kerangka kerja Agile yang paling populer, Scrum. Scrum inilah yang mengubah filosofi tadi jadi resep praktis yang bisa langsung kita pakai. Jadi, Scrum itu apa sih? Gampangnya, bayangin Scrum itu kayak kerangka resep buat masak. Dia ngasih kita struktur buat menerapkan filosofi Agile. Tujuannya satu, bantu tim menyelesaikan masalah yang rumit dengan cara yang adaptif. Kuncinya di sini, Scrum itu nggak sok tahu. Dia nggak coba merencanakan semuanya dari A sampai Z di awal. Justru sebaliknya, dia bekerja dalam siklus-siklus pendek yang terus diulang. Jadi tim bisa terus belajar dan beradaptasi sambil jalan. Yang unik dari Scrum, di sini nggak ada tuh yang namanya bos atau manajer proyek tradisional. Lupain itu. Sebaliknya, ada 3 peran inti yang saling melengkapi. Pertama, ada product owner. Dia ini suaranya pelanggan. Dialah yang nentuin apa yang mau kita buat. Kedua, ada Scrum Master. Anggap dia ini kayak pelatih tim. Tugasnya memastikan semua orang main sesuai aturan dan nggak ada halangan. Dan ketiga, ya tentu aja, para developer. Mereka inilah para pembangun yang menentukan gimana cara terbaik buat ngerjain semuanya. Karena mereka ini tim yang mandiri, yang ngatur dirinya sendiri. Jantungnya Scrum itu namanya sprint. Ini adalah siklus kerja yang jadi detak jantung tim. Biasanya sih antara 2 sampai 4 minggu. Gini alurnya. Pertama, di awal sprint, tim ngumpul buat sprint planning. Mereka nentuin mau ngerjain apa aja di siklus ini. Terus, mereka mulai kerja. Dan setiap hari ada daily Scrum. Rapat super singkat buat sinkronisasi. Nah, pas sprintnya selesai, ada sprint review. Di sini, tim pamerin hasil kerja mereka yang udah jadi. Bukan cuma ngomong, tapi nunjukin software yang beneran berfungsi. Terakhir, ada sprint retrospektif. Tim ngaca bareng. Apa yang udah bagus, apa yang bisa diperbaiki buat sprint berikutnya. Siklus ini, rencanain,
Kerjakan, tunjukin, perbaiki, diulang terus-menerus. Jadi ada ritme kerja yang jelas. Nah, sekarang kita udah ngomongin teori dan konsepnya. Tapi gimana sih di dunia nyata? Seberapa populer Agile ini? Yuk kita intip beberapa data menarik dari sebuah riset yang melihat tren dari tahun 2020 sampai 2024. Siap-siap, karena hasilnya mungkin bakal bikin Anda kaget. Banyak orang kalau dengar Agile langsung mikirnya Scrum. Padahal lihat deh data ini. Ternyata yang paling dominan itu justru Extreme Programming atau XP dengan porsi 48%. Wah, bedanya apa? Gampangnya, kalau Scrum itu lebih fokus ke kerangka kerja manajemennya, XP ini lebih dalam ke praktik teknisnya, kayak testing terus-menerus, Scrum baru nyusul di posisi kedua. Ini bukti kalau Agile tuh nggak cuma satu rasa, ada banyak rasa yang bisa kita pilih sesuai selera tim. Dan ini dia yang paling bikin kaget. Coba tebak, sektor apa yang paling banyak pakai Agile? Bukan teknologi. Jawabannya adalah pendidikan dengan porsi 38%. Gila kan? Kok bisa? Coba bayangin aja bikin kurikulum. Kebutuhan siswa kan dinamis banget, berubah terus. Nah, pendekatan Agile ini ngebuat para pendidik bisa adaptasi dengan super cepat. Ini bukti nyata kalau pola pikir Agile itu universal, bisa diterapin di mana aja. Kalau kita lihat dari sisi platformnya, pengembangan web masih jadi rajanya ya, dengan 69%. Ini masuk akal banget sih, karena web itu kan gampang banget buat diupdate terus-terusan. Tapi jangan salah, aplikasi mobile juga nggak ketinggalan loh, dengan porsi 31%. Ini nunjukin betapa pentingnya Agile di dunia aplikasi yang kita pakai setiap hari di ponsel kita. Oke, kedengarannya Agile ini keren banget ya. Tapi kita juga harus realistis. Nggak ada yang namanya metode ajaib tanpa celah. Mengadopsi Agile itu ada plus minusnya. Yuk sekarang kita lihat kedua sisinya dengan jujur. Di sisi keuntungan, jelas banget. Kita jadi super fleksibel, kolaborasi tim jadi lebih solid, dan produk lebih cepat jadi. Hasil akhirnya, klien pasti lebih happy. Tapi ada tapihnya. Tantangannya juga nggak main-main. Agile itu butuh klien yang mau terlibat terus-menerus. Butuh perubahan budaya besar di perusahaan, dari yang birokratis jadi lebih cair. Dan timnya juga harus super disiplin dan mandiri. Satu lagi yang penting, karena kita siap berubah kapan aja, jadi lebih susah buat ngasih janji pasti soal kapan proyek selesai dan fiturnya apa aja. Semuanya adalah soal trade-off. Jadi, setelah kita obrolin panjang lebar, apa sih intisari yang bisa kita bawa pulang? Mungkin ini, poin terpentingnya sebenarnya bukan soal seberapa bagus rencana yang Anda buat, tapi seberapa jago Anda merespons ketika rencana itu pasti berubah. Karena di dunia ini perubahan itu satu-satunya yang pasti kan, dan kemampuan merespons itulah jiwa dari Agile.